Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita kembali membuat semua fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024 ya. Emiten yang akan kita bahas ini adalah CPEN, CPIN dan NISP ya. Kita akan melihat dari segi fundamental khususnya value investing ya. Hari ini tanggal 4 bulan September 2024. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya cara masing-masing ya. Kemudian analisa kita ini juga bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekkan sebuah emiten, tapi kita untuk menyampaikan memang berdasarkan data yang ada dari laporan keuangan ya. Yang pertama kita akan membahas CPIN, Charon Stock Fund Indonesia ya. Ini bergerak di bidang konsumer, utamanya agribisnis ya, agribisnis ayam dan turunan dan hulunya ya. Baik, kita punya dua data ya di triwulan 1 dan 2. Triwulan 1 ini untungnya 10%, triwulan 2 ini untungnya 9,5. Berarti secara keuntungan bersih ini ada penurunan ya. Namun dari segi ekuitasnya ini terjadi kenaikan, tapi keuntungan bersih yang turun ya. Jadi secara ekuitas naik, tapi keuntungan bersihnya turun. Harga juga turun ya. Kemudian aset lancar ini bertambah, hutang berkurang. Berarti secara perhitungan dasar bahwa modalnya bertambah, keuntungan turun ya. Tapi hutang ini juga berkurang. Itu simpulan dasarnya ya. Kemudian kita lihat dulu dari segi valuasi ya. Untuk harga sekarang di 4.850 dibandingkan nilai bukunya 1.700-an ya. Berarti harga sekarang ya, kalau kita bandingkan dengan nilai perusahaannya, harga sekarang sudah hampir 2 kali lipat di atas dari nilai perusahaannya. Berarti secara PBP ya, perhitungannya kalau bahasa PBP-nya tidak beggar ya, tetapi kita sampaikan saja bahwa sulit untuk beggar karena valuasinya sudah mahal. Kemudian dari segi keuntungan ini ya, maksimal beli ya 1.600-an, sekarang 4.800. Jadi harga sekarang sudah hampir 2 kali lipat daripada harga maksimal beli ya. Berarti simpulan kita bahwa beli di harga sekarang kita harus merogoh kocek menambah 2 kali daripada harga. Misal harga sekarang 100.000, berarti kita harus bayar 300.000 ya. Kemudian untuk beggarnya juga sulit ya. Jadi itu kesimpulan awal. Kemudian keuntungan bersihnya di sini di bawah 10%. Yang kedua, kita ngecek dari segi DPR. Untuk payout ratio-nya sudah sangat besar ya, hampir 100%. Ini berarti secara peduli dengan investor sudah sangat peduli ya, bahkan semua keuntungan ini dibagikan. Artinya di triwulan 2 ini proyeksinya bahwa nanti pembagiannya Rp152 ya. Dari 165 keuntungan berarti hanya ya sekitar Rp10 yang ditahan ya. Namun dari 92% itu dividen yield-nya hanya 3%, berarti sudah mampu sama dengan inflasi, tetapi belum ada keuntungan secara kita menunggu ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian dari segi ketahanan, dari 4 data yang kita punya ya, semuanya bagus. Bahkan di sini free cash flow-nya ini 12%. Kemudian dari segi kepengandalian juga bahwa hanya 40% ya. 60%-nya dipegang oleh pengendali ya. Kemudian dari 40% yang ada di bursa ini, 34%-nya ya. 34%-nya ini asing ya. Berarti 85% asing yang menguasai saham dari 40% ini ya. Jadi non marketnya ini menurun dari 40 jadi 34, berarti sudah oke. Nah, hanya saja berarti dari 40% ini ya 85%-nya asing.
Jadi di sini pergerakan asing patut juga kita cek karena non marketnya ini pun asing juga di sini ya. Baik, dari data yang kita dapatkan ini ya, untuk triwulan-triwulan berikutnya yang kita cermati dulu ya. Yang pertama di sini bahwa karena keuntungannya tadi di bawah 10%, jadi kita menghendaki dia tetap di atas 10%. Kemudian harganya ini masih valuasi mahal, paling tidak dia menuju ke wajar atau murah, berarti harga juga harus kita tunggu supaya turun ya. Kemudian untuk dividen tidak perlu kita cek. Kenapa? Karena dividen payout ratio-nya sudah besar, tetapi karena valuasinya yang tinggi tadi otomatis dividen yield-nya rendah. Jadi dua ini yang kita cermati ya untuk ke depan. Untuk saham ini dua ini yang kita cermati. Bila terjadi perubahan maka mungkin nanti ada saatnya kita masuk kembali di kesempatan berikutnya. Berikutnya kita akan membahas NISP. Saya sudah membuat playlist ya, yang linknya sudah saya letakkan di deskripsi. Jika Anda ingin mengetahui saham-saham yang sudah saya bahas di triwulan 2, silakan klik link tersebut di deskripsi ya. Jika Anda menemukan bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Bagi Anda yang ingin berkontribusi terhadap pembahasan kita, Anda bisa mentransfer ke rekening yang ada tertera di layar ya. Baik, kita akan bahas selanjutnya Bank OCBC NISP ya. Kita punya satu data saja sampai saat ini ya, bahwa ini keuntungannya 11% ya. 11% keuntungan bersihnya, berarti ya sudah di atas dari ketentuan kita ya. Selanjutnya kita akan mengecek dari segi harga ya. Harga sekarang 1.300-an, nilai bukunya hanya ekuitasnya tadi 1.600-an, berarti ada diskon 21% ya. Ini berarti ada rentang ya. Kalau dari harga sekarang menuju ke nilai dasar bukunya itu sekitar 42% ya. Ada rentang untuk ke 42%. Kemudian dari segi maksimal beli ini 1.900-an, sekarang 1.300, ada diskon 32%. Jadi untuk valuasi bacaannya mungkin begini ya. Untuk beli sekarang kita dapat diskon 32% dan target istilahnya menuju ke nilai buku perusahaannya itu ada 42% ya. Kemudian perusahaan juga membagikan dividen sekitar 40%, berarti sudah memenuhi kriteria ya. Dan nanti kita proyeksikan ke depan bahwa kalau seperti ini ya, maka di triwulan 2 ini kemungkinan kita mendapatkan 77,8 atau setara dengan dividen yield kita menunggu 5,9%. Berarti untuk dividen ini klop dengan valuasinya yang murah ya. Dividennya besar, valuasinya murah. Kalau kita setarakan dengan 30%, rata-ratanya 4,1 memang di bawah, tetapi secara akumulasi ini sudah memenuhi kriteria. Selanjutnya dari segi free cash flow, dari ketahanan ya, semua data ini menunjukkan bagus ya. Apalagi di sini tertera free cash flow-nya 82%, berarti apakah dananya tidak terlalu terpakai sampai, atau mungkin dia untung besar? Ini perlu dicek lebih lanjut ya. Baik, dari segi harga, dari segi ketahanan lainnya oke semua ya. Hutang tak berbunganya 600-an, berarti di sini maksudnya bahwa dana pihak ketiga ini termasuk besar ya. Kemudian saham yang ada di bursa ini 98, kita anggap 100 saja ya. Dan saham yang ada di masyarakat yang di bawah 5% itu 13% ya, kita kategorikan sudah memenuhi kriteria ya. Meskipun di bawah 15 cuma sudah di atas 10%. Dan lagi bahwa dari 98% tadi ya, 80% nya ini 89% dari 98 ini berarti 90%. Berarti di sini asing menguasai saham ini sebanyak 90% ya. Berarti
masyarakat di sini hanya sekitar 10%-an ya. Masyarakat non warkat 10%-an, berarti 4%-nya di sini pun asing berarti ya, kemungkinan besarnya ya. Atau mungkin malah asing lebih banyak, masyarakatnya lebih kecil lagi ya, dari 10 ya. Baik, dari data yang kita dapatkan ya, bahwa kalau menurut saya pribadi ya, dari data yang kita lihat ini, bahwa perusahaan ini layak untuk kita investasi ya. Seperti biasa, perusahaan ini layak kita investasi. Tinggal selangkah selanjutnya adalah silakan cek GCG perusahaannya ya, corporate governance-nya apakah bagus atau tidak, apakah bermasalah atau tidak, silahkan cek di situ ya. Kemudian kalau mau mengkonfirmasi juga, silahkan lihat technical analysisnya. Kalau memang dia disupport, ini jauh lebih bagus lagi ya. Baik, demikian pembahasan kita untuk dua saham. Yang pertama tadi Cipin dan kedua NESP. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.